Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno berjudul Kris Kyai Setan Kober. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur nuwun. Setelah membawa beberapa buah kelapa, mereka melanjutkan perjalanan. Berjalan kaki berempat dan tidak lama kemudian di depan mereka terlihat sebuah jalan perempatan. Kelihatannya di depan ada sebuah perempatan, kata Mas Monco. Ya, itu memang perempatan. Kita beristirahat di sini saja, kita berteduh di bawah pohon waru, kata Karebet. Ya, kita sambil minum air kelapa muda, kata Joko Wilo. Mereka berempat kemudian duduk beristirahat di bawah pohon waru di dekat perempatan jalan. Makanannya masih ada, tanya Karebet. Makanan yang masih ada cuma pisang dan pepaya. Ada juga ubi, ketela, kalau jagung mentah masih banyak. Nasi jagungnya sudah habis, kita makan kemarin. Tapi apakah kita akan menyalakan api? Tanya Joko Wilo. Tidak usah, kita makan yang ada saja, ditambah makan daging kelapa, kata Karebet. Ya, lumayan, masih ada yang bisa dimakan, kata Uragil. Nanti malam aku akan berburu di hutan. Kita akan makan daging kijang bakar. Itu kalau nanti aku bisa mendapatkan kijang, kata Joko Wilo. Ya, tapi kita tidak membawa panah, kata Monco. Aku bawa pisau belati, kata Joko Wilo sambil menunjukkan sebuah pisau belati yang disimpan di ikat pinggangnya. Yang tertutup oleh bajunya, Joko Wilo memegang pisau belatinya. Pisau yang agak tebal dan telah diberi hulu yang terbuat dari kayu. Pisau yang dibuat secara khusus dan mempunyai keseimbangan yang baik. Sehingga ketika pisau itu dilempar ke sasaran, yang berada di depan adalah bagian ujung pisau belati. Dengan pedang pendek, mereka melubangi buah kelapa yang telah dipetik. Air kelapa ini terasa segar, kata Mas Monco setelah minum air kelapa. Sambil minum air kelapa serta makan pisang, Mas Monco berkata, di depan kita kelihatannya ada sebuah perempatan jalan. Ya, ini adalah sebuah perempatan jalan. Kalau kita berjalan lurus ke arah timur, kita akan sampai di hutan Prawoto. Lalu kalau diteruskan akan sampai di Pati. Kalau kita belok kiri akan sampai di Panti Kudus, tempat kediaman Sunan Kudus. Sedangkan yang belok kanan menuju ke Desa Tarub dan Desa Selo, kata Karebet. Desa Tarub tempat tinggal Ki Getas Pendowo, tanya Joko Wilo. Ya, Ki Getas Pendowo yang rumahnya berada di Desa Tarub adalah ayah dari Ki Ageng Selo. Letak Desa Selo agak lebih ke selatan sedikit, tetapi tidak terlalu jauh dari Desa Tarub, kata Karebet. Dekat dengan Bledug Kuwu, tanya Joko Wilo. Ya, Desa Kuwu yang ada bledug lumpurnya berada di sebelah timur Desa Selo, jawab Karebet. Kalau Nis dari Selo, anaknya Ki Ageng Selo, juga berada di Selo, tanya Uragil. Ya, Nis masih berada di Desa Selo bersama seorang anaknya, Kakang Pemanaan, dan seorang anak angkatnya, Kakang Penjawi, kata Karebet. Teringatlah Karebet ketika sedang belajar di perguruan Selo. Selain dengan Nis Selo, dia juga sering berlatih olah kanuragan bersama cucu Ki Ageng Selo, anak dari Nis Selo yang bernama Pemanaan, dan anak angkat Nis Selo yang bernama Penjawi. Ki Pemanaan dan Ki Penjawi dua orang dari perguruan Selo yang berilmu tinggi, kata Mas Monco. Kalau Ki Pemanaan aku dengar punya seorang anak laki-laki, tanya Ki Uragil. Ya, Kakang Pemanaan mempunyai seorang anak laki-laki yang belum dewasa, bernama Danang Sutawijoyo yang tekun berlatih ilmu kanuragan
perguruan Selo, jawab Karebet. Anaknya hanya satu, tanya Wuragil. Ya, anaknya hanya satu, Danang Sutawijaya. Anak laki-laki yang tekun berlatih ilmu kanuragan dan tangkas mengendarai kuda. Memang luar biasa, anak yang belum dewasa sudah mampu berlatih bertempur naik kuda dengan sangat baik, kata Karebet. Dan ia pun berangan-angan alangkah bangganya kalau mempunyai anak laki-laki setangkas Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya memang tangkas, kata Karebet. Dia masih anak-anak tetapi sudah terampil menggunakan senjata, sebuah pedang atau sebuah tombak pendek, sambil mengendarai seekor kuda. Wuragil menganggukkan kepalanya sambil membayangkan betapa tangkasnya Danang Sutawijaya yang saat ini belum menginjak dewasa sudah terampil naik di atas punggung seekor kuda sambil bermain-main dengan sebatang tombak pendek. Tidak ada satupun orang dewasa di perguruan Selo yang mampu mengalahkan Danang Sutawijaya ketika mereka diadu bermain sodoran, kata Karebet. Mendengar cerita Karebet, Wuragil pun semakin heran atas ketangkasan ulah kanuragan Danang Sutawijaya yang selalu menang ketika bermain sodoran. Wuragil ingat sodoran adalah permainan ketangkasan orang dewasa, biasa dimainkan oleh para prajurit berkuda, sebuah permainan pertempuran di atas punggung kuda. Satu lawan satu bersenjatakan sebuah tombak pendek yang mempunyai ujung yang terbuat dari kayu berbentuk bulat sebesar buah manggis. Andaikan Sutawijaya bisa menjadi anakku, kata Karebet dalam hati. Mereka berempat terbenam dalam pikiran masing-masing dan mereka pun melanjutkan makan dan minum air kelapa. Dan setelah cukup beristirahat, mereka pun akan melanjutkan perjalanan menuju hutan Prawoto. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata Karebet. Kemudian mereka pun berdiri dan mulai berjalan meneruskan perjalanannya menuju ke arah timur. Beberapa saat kemudian perjalanan mereka terhalang oleh sebuah sungai lebar. Dan mereka pun menyeberangi sungai dengan berjalan masuk ke dalam air. Ini sungai Serang, kata Karebet. Untung saat ini sedang musim kemarau, jadi sungainya tidak terlalu dalam. Kalau musim penghujan, air sungai menjadi agak tinggi, kata Jokowilo. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Hutan kecil yang tidak begitu lebat telah mereka lalui, diselingi beberapa bulak panjang, serta melewati beberapa gundukan tanah yang agak tinggi. Matahari sudah condong ke barat, hutan sudah mulai agak rapat. Tetapi mereka berempat masih belum sampai di hutan Prawoto. Ketika melewati sebuah sungai kecil, mereka pun semuanya berhenti dan mereka pun berniat bermalam di situ. Malam ini bulan belum purnama, besok malam baru bulan purnama. Biasanya baru besok pagi Kanjeng Sultan berangkat dari keraton. Besok sore baru sampai di hutan Prawoto. Berarti kita masih punya waktu 2 malam, kata Karebet. Pada malam bulan purnama, Kanjeng Sultan pergi berburu masuk ke hutan dengan para pengawalnya. Esok paginya baru Kanjeng Sultan pulang dari berburu. Setelah Kanjeng Sultan berada di perkemahan, baru kerbaunya kita lepas. Kita masih punya waktu sehari besok untuk mencari kerbau liar di sekitar hutan ini atau nanti di sekitar hutan Prawoto, kata Karebet selanjutnya. Kita membersihkan diri dulu di sungai ini, lalu mencari tempat untuk tidur malam ini, kata Karebet. Berapa saat kemudian, keempat orang itu pun membersihkan diri di sungai. Setelah ini, kita berdua masuk ke hutan mencari kijang, kata Jokowilo pada Mas Monco. Baiklah, kata Mas Monco. Tidak lama kemudian setelah selesai membersihkan badan, Mas Monco dan Jokowilo masuk ke hutan. Sedangkan Wuragil dan Karebet masih berada di tempat semula sambil mencari tempat yang bisa dipakai untuk tidur. Matahari telah tenggelam, langit berangsur-angsur meredup. Karebet pun membuat sebuah perapian. Di depan perapian terlihat Wuragil dan Karebet duduk sambil membakar beberapa jagung dan ketela pohon. Ketika Karebet dan Wuragil sedang membakar ubi kayu, terdengar suara langkah mendekat. Dan saat kemudian muncullah Jokowilo dan Mas Monco.
kami tidak bertemu dengan seekor kijang seekor pun. Hanya dapat 2 ekor ayam alas. Ini ayamnya sudah kami bersihkan, tinggal dibakar, kata Joko Wilo. Jagung dan ubinya sudah dibakar, tinggal dimakan, kata Wuragil. Mereka berempat melingkari perapian dan membakar daging ayam hutan. Perapiannya hampir padam, tambah beberapa ranting kayu lagi, kata Karebet sambil mencari ranting kayu kering di sekitar perapian. Setelah daging ayam bakar habis dimakan 4 orang, maka mereka pun beristirahat menyandarkan badannya pada sebatang pohon. Malam pun semakin larut, perapian sudah lama padam. Mereka berempat berkerudung kain panjang berusaha untuk bisa tidur dan beristirahat. Ketika fajar telah menyingsing, semburat warna merah terlihat di sebelah timur. Alam pun segera menjadi riang dengan kicau burung menyambut pagi. Alam yang semakin terang, 4 orang yang sedang berada di hutan, Karebet, Wuragil beserta Mas Monco dan Joko Wilo, telah bangun dan membersihkan badannya di sungai. Setelah selesai membersihkan diri, mereka pun membuat api dan membakar ubi dan jagung untuk sekedar pengisi perut. Setelah dari sini kita berangkat ke hutan Prawoto, kata Karebet. Malam nanti bulan purnama penuh. Biasanya Kanjeng Sultan berangkat dari keraton pagi ini. Nanti sore baru sampai di perkemahan hutan Prawoto. Nanti kita akan mencari kerbau liar di pinggir hutan atau di kubangan sungai yang ada di hutan. Matahari sudah merayap naik di langit, mereka segera bersiap untuk meneruskan perjalanan. Mereka pun berjalan di pinggir hutan sambil melihat sekitarnya kalau ada yang melihat seekor kerbau liar. Matahari terus memancarkan sinarnya yang panas, dan sebelum tengah hari mereka sudah sampai di bibir hutan Prawoto. Kalian bertiga tunggu di sekitar daerah ini sambil kalian mencari seekor kerbau liar. Aku akan masuk ke hutan untuk melihat perkemahan Kanjeng Sultan, kata Karebet. Baik, nanti kami akan mencari seekor kerbau liar, kata Wuragil. Siapa tahu kita juga dapat seekor kijang, kata Joko Wilo. Nanti setelah aku melihat perkemahan, aku kembali ke sini, kata Karebet. Kemudian ia pun segera masuk ke dalam hutan. Hutan Prawoto yang tidak terlalu lebat memudahkan Karebet untuk berjalan menerobos pepohonan ke arah utara. Dengan menggunakan pedang pendeknya, Karebet memotong sulur-sulur maupun ranting-ranting yang mengganggu perjalanannya. Karebet anak muda yang telah mengenal hampir seluruh sudut wilayah Kesultanan Demak tidak kesulitan untuk mencari arah menuju ke perkemahan Kanjeng Sultan Trenggono. Ketika ditemuinya sebuah sungai kecil, Karebet pun mengikuti alur sungai menuju ke utara. Dan setelah berjalan sekian lama, maka Karebet melihat beberapa buah gubuk di sebuah tanah lapang, sebuah daerah yang pernah dikenalnya. Tempat ini masih seperti sewaktu aku kesini beberapa bulan yang lalu, kata Karebet dalam hati. Dengan hati-hati, Karebet berjalan mendekati beberapa gubuk yang didirikan di atas tanah lapang yang tidak terlalu luas. Dengan berlindung di balik sebatang pohon, Karebet mengamati perkemahan yang nanti akan digunakan oleh Kanjeng Sultan Trenggono. Ketika dilihatnya 2 orang mengenakan pakaian petani yang di pinggangnya terselip sebuah pedang pendek. Dan mereka sedang mengatur beberapa perlengkapan perkemahan, maka tahulah Karebet bahwa nanti sore Kanjeng Sultan akan tiba di hutan Prawoto. Kedua orang prajurit sandi itu sedang membawa sebuah peloncon untuk tempat menancapkan songsong kerajaan di dalam gubuk Kanjeng Sultan, kata Karebet dalam hati. Karebet melihat sekelilingnya tidak ada yang menarik perhatiannya. Hanya 2 ekor kuda yang dipakai oleh petugas sandi dari kota raja, terikat pada sebuah dahan pohon. Karebet pun perlahan-lahan berjalan meninggalkan perkemahan dan berjalan kembali ke tempat semula, tempat Wuragil dan kedua temannya yang sedang menunggu di tepi hutan. Perjalanan kembali menuju tempat semula menjadi lebih cepat, hanya tinggal berjalan berbalik arah melalui jalan yang sudah dilewati tadi. Jalan yang sudah ada jejak berupa ranting pohon maupun sulur-sulur yang terpotong oleh pedang pendeknya.
Tidak berapa lama kemudian Karebet pun telah sampai di tempat semula dan dijumlainya Wuragil seorang diri. Kerbonya sudah dapat, seekor kerbo jantan yang besar, kata Ki Wuragil. Sekarang kerbonya berada di mana? Tanya Karebet. Kerbo itu sekarang berada di sebelah Gerumbul, sebelah selatan sungai kecil, sedang diawasi oleh Mas Monco, jawab Wuragil. Lalu Joko Wilo kemana? Tanya Karebet lagi. Dia sedang membersihkan binatang buruannya di sungai, jawab Wuragil. Joko Wilo bisa mendapatkan seekor kijang? Tanya Karebet. Agak lebih kecil sedikit, dia mendapatkan seekor kancil, kata Ki Wuragil. Kemudian mereka berdua berjalan menuju sebuah gerumbul dan di sana terlihat Mas Monco sedang duduk mengawasi seekor kerbo liar yang sedang berada di balik gerumbul. Itu kerbonya, baru saja ia keluar dari sungai, kata Mas Monco. Ya, kita awasi dan ikuti terus sampai besok pagi, kata Karebet. Ya, nanti kita bergantian mengawasi kerbo itu, kata Mas Monco. Kita mengawasi jangan terlalu dekat. Kalau sampai terlihat, dia bisa mengejar kita, kata Karebet. Tak lama kemudian Joko Wilo datang mendekat dengan membawa beberapa bungkusan daun pisang yang berisi daging kancil yang sudah dibersihkan dan dipotong menjadi potongan kecil-kecil. Kijangnya tidak ada, yang adanya seekor kancil jantan. Ukurannya agak besar, bisa untuk makan kita berempat sekarang dan untuk nanti malam, kata Joko Wilo. Jagung dan ubinya masih ada di bungkusan, kata Karebet. Ya, coba kalau kita kemarin bawa kendil yang terbuat dari gerabah, jagung dan ubinya bisa kita rebus, kata Joko Wilo. Kalau kita bawa kendil sudah hancur kena singgol ekor buaya, kata Mas Monco. Aku akan buat api, kata Joko Wilo selanjutnya. Membakarnya agak jauh dari kerbo, jangan sampai kerbonya melihat dan mengejarmu, kata Ki Wuragil. Joko Wilo berjalan menjauh sambil membawa daging kancil, beberapa buah jagung dan ubi kayu. Pekerjaan kita ngon kerbo sampai besok pagi, kata Wuragil. Ya, kita ikuti terus manapun kerbo itu pergi, kata Mas Monco. Tidak berapa lama Joko Wilo datang mendekat dan sesaat kemudian mereka bertiga makan jagung, ubi, dan daging bakar. Sedangkan Mas Monco tetap berdiri mengawasi kerbo liar yang masih di balik gerumbul. Kita makan bergantian, kata Wuragil. Kita makan daging separuh saja, yang separuh kita makan nanti malam, kata Joko Wilo. Matahari berjalan terus ke arah barat dan saat itu matahari sudah hampir tenggelam. Pada saat sore hari seperti ini Kanjeng Sultan sudah tiba di perkemahan. Dan pada waktu nanti malam Kanjeng Sultan sudah mulai berburu dan pulang ke perkemahan biasanya besok pagi, kata Karebet. Mereka berempat terus bergeser mengikuti kemanapun kerbo itu bergerak. Matahari telah tenggelam di cakrawala, malam di langit di atas hutan Prawoto dihiasi bulan yang bulat. Bulan purnama penuh, suasana pun tidak gelap gulita. Ada sedikit sinar yang memudahkan keempat orang itu mengawasi kerbo liar yang sedang beristirahat. Kita mengawasi bergantian, biar sekarang aku yang mengawasi. Nanti menjelang tengah malam, Joko Wilo dan Mas Monco yang bergantian menjaganya, kata Wuragil. Sisa daging yang masih separuh yang dibakar tadi siang telah habis dimakan bersama jagung dan ubi. Malam itu semuanya berjalan seperti biasanya. Bulan yang telah bersinar terang dan ketika menjelang fajar menyingsing, terdengar kicau burung dan kokok beberapa ayam hutan. Langit telah semakin terang, mereka berempat pun bergantian membersihkan diri untuk bersiap mengerjakan sebuah pekerjaan penting, memancing kerbo liar ke perkemahan Kanjeng Sultan. Setelah selesai membersihkan diri, maka Karebet pun mengutarakan rencananya. Aku akan berangkat ke perkemahan lagi, memastikan apakah Kanjeng Sultan sudah kembali. Kalian tetap di sini mengawasi kerbo liar itu. Aku berangkat sekarang, kata Karebet, dan ia pun berjalan menuju perkemahan Kanjeng Sultan. Perjalanan menyusuri jalan yang pernah dilalui bisa lebih cepat.
Tidak berapa lama Karebet pun sudah berada di balik batang pohon di dekat perkemahan. Perkemahan masih sepi, Kanjeng Sultan Trenggono belum pulang dari berburu. Dan Karebet pun dengan sabar menunggu kedatangan Kanjeng Sultan. Dan Karebet pun tidak perlu menunggu terlalu lama, sesaat kemudian terdengar suara gaduh. Belasan orang berjalan mendatangi perkemahan. Ternyata yang berjalan bersama Kanjeng Sultan adalah Kitumenggung Gajah Birowo dan Kitumenggung Gagak Nabrang, kata Karebet dalam hati. Karebet pun beringsut mundur. Dia merasa terlalu berbahaya kalau terlalu lama berada di sekitar perkemahan. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi, terutama ilmu Kanjeng Sultan, kata Karebet, dan ia pun segera meninggalkan perkemahan menuju ke tempat teman-temannya yang masih menjaga kerbau liar. Cepat sekali perjalanan yang dilakukan Karebet. Saat kemudian Karebet pun telah tiba di tempat Ki Muragil yang sedang mengawasi kerbau liar. Dan setelah mereka bertemu, Karebet pun berkata, "Aku akan memancing kerbau itu ke dekat perkemahan, kalian mengikuti kerbau itu dari belakang." Setelah berkata demikian, Karebet mengambil sebuah ranting pohon yang agak panjang. Lalu ia pun berjalan mendekati kerbau yang berada di balik gerumbul perdu. Ketika kerbau liar itu melihat seorang mendekati sambil mengacungkan ranting seperti akan memukulnya, maka kerbau itu pun menganggapnya sebagai lawan dan berlari mengejarnya. Saat setelah kerbau itu mengejar, ternyata orang yang dikejarnya menghilang, sehingga kerbau itu pun berhenti sambil menanti lawannya muncul lagi. Dan tak lama kemudian lawannya muncul lagi jauh di depan. Maka kerbau itu pun mengejarnya, dan ternyata beberapa saat setelah lari, lawannya menghilang lagi. Setelah Karebet berhasil mancing kerbau liar beberapa kali mengejarnya, dan saat ini sudah tidak terlalu jauh dari perkemahan, maka mulailah Karebet akan berbuat sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Ki Buyut Banyu Biru. Karebet segera membuang ranting pohon yang dipakai untuk menggoda kerbau itu. Kemudian Karebet pun mengeluarkan sebuah kantong kain kecil pemberian Ki Buyut Banyu Biru. Dan dari dalam kantong itu ia pun mengambil segumpal tanah liat. Tanah liat itu dipegang dengan tangan kanannya, dan Karebet pun menggoda kerbau supaya menyerangnya. Kerbau yang telah melihat lawan di depannya, maka ia pun menyerang. Dengan cepat Karebet menghindar ke sebelah kanan. Ketika kerbau berbalik, maka dengan cepat Karebet melompat di sebelahnya dan memasukkan segumpal tanah liat ke dalam telinga kerbau. Kerbau pun semakin marah, kepalanya digoyang-goyangkan, digeleng-gelengkan untuk mengeluarkan benda yang masuk di telinganya. Setelah beberapa saat telinganya masih tersumbat, maka kemarahan kerbau liar tertumpah pada lawannya. Dengan cepat diserangnya lawan yang berada di depannya. Karebet menghindar, melompat ke samping, kerbau itu pun mengejarnya. Maka Karebet pun lari menuju perkemahan, tetapi kerbau pun membalikkan badannya, lalu dengan cepat berlari mengejar lawannya. Kerbau liar yang marah karena telinganya disumbat dengan tanah liat tidak mengetahui lawannya telah menghilang bersembunyi di belakang batang pohon. Maka kerbau itu pun dengan cepat terus berlari lurus menuju ke depan, masuk ke perkemahan. Setelah berhasil mancing seekor kerbau liar masuk ke dalam perkemahan Kanjeng Sultan, maka Karebet pun kemudian menemui Muragil beserta Mas Monco dan Joko Wilo. "Ki Muragil, Mas Monco dan Joko Wilo, aku akan masuk ke perkemahan. Mudah-mudahan perhitungan Ki Buyut Banyu Biru tidak salah. Kalian tunggu di belokan sungai kecil di sebelah barat perkemahan. Setelah selesai, aku akan kembali menemui kalian," kata Karebet. "Baiklah," kata mereka bertiga. Kemudian Karebet pun segera kembali menuju perkemahan, sedangkan Muragil beserta kedua temannya berjalan menuju belokan sungai di sebelah barat perkemahan. Pada saat yang bersamaan di perkemahan hutan Prawoto, suasana masih ramai. Kanjeng Sultan Trenggono baru saja pulang dari berburu bersama beberapa orang perwira dan prajurit Wiro Tamtomo. 6 orang prajurit sudah siap akan mengangkat 3 ekor kijang hasil buruan yang akan dibersihkan di pinggir sungai kecil di dekat perkemahan.
Kanjeng Sultan baru saja masuki gubuknya, dan ketika sedang berbicara dengan Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Gagak Nabrang, tiba-tiba di luar terdengar suara gaduh, suara benda-benda jatuh berderak, suara para prajurit yang terkejut berteriak. Lalu ada prajurit yang berteriak supaya semua bersiaga. "Ada apa?" tanya Sultan Trenggono kepada Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Gagak Nabrang keluar dari gubuk. Dilihatnya sebuah gubuk yang dihuni para prajurit hampir roboh diamuk oleh seekor kerbau liar. "Ada seekor kerbau liar yang mengamuk di perkemahan, Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Gajah Birowo. Sultan Trenggono pun berjalan keluar. Dilihatnya seekor kerbau sedang mengamuk dan melemparkan seorang prajurit Wirotamtomo. Mengetahui Sultan Trenggono telah keluar dari gubuk, maka Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Gagak Nabrang bergeser. Keduanya lalu berdiri di samping kanan dan kiri Kanjeng Sultan. Seorang prajurit dengan tergesa-gesa mengambil bendera Gulo Klopo yang tertancap di depan gubuk Kanjeng Sultan untuk diselamatkan dari amukan kerbau. "Awas Ki Ronggo," teriak seorang prajurit ketika melihat kerbau itu berlari akan menerjang seorang Ronggo yang sedang tertegun. Karena melihat gubuknya telah diobrak-abrik, dinding gubuknya roboh hampir menimpanya. Orang itu Ronggo Pidekso dengan cepat melompat ke samping dan ia pun segera berusaha menghindar dari tadukan kerbau yang mengamuk itu. Sebuah gubuk telah porak-poranda dan hampir rata dengan tanah. Semua barang-barang yang berada di dalam gubuk telah berserakan semuanya. Seorang prajurit Wirotamtomo yang bertubuh tinggi besar berusaha untuk mengalihkan perhatian kerbau. Ia seorang diri berani menghadapi amukan seekor kerbau liar itu. Ketika kerbau mengobrak-abrik gubuknya, ia pun melompat maju dengan kerbau. Dengan cepat kedua tangannya memegang tanduk kerbau dan ia pun berusaha untuk mematahkan leher kerbau. Dengan sekuat tenaga, tanduk kerbau itu diputar ke kanan, tetapi tenaganya bukan tandingan tenaga kerbau liar yang telinganya disumbat tanah liat. Kejap kemudian prajurit Wirotamtomo itu pun terlempar ke belakang dan jatuh di samping kerbau itu. Prajurit itu dengan melompat berdiri dan sekejap kemudian tangannya telah tergenggam sebuah pedang pendek. Dan di sekitarnya beberapa prajurit lainnya juga telah mencabut pedang pendeknya. Mereka menghadang kerbau agar supaya tidak lari ke arah gubuk Kanjeng Sultan Trenggono. Kerbau liar itu pun membalikkan badannya, kemudian berlari ke arah gubuk yang di sebelahnya, mengobrak-abrik gubuk itu hingga roboh. Beberapa lincak, jingklik, dan beberapa bumbung berisi air dan bahan makanan, semua berserakan porak-poranda diobrak-abrik oleh seekor kerbau liar. "Kepung kerbau itu," perintah Ki Ronggo pada para prajurit, dan belasan prajurit dengan menggenggam pedang segera mengepung kerbau yang mengamuk itu. Setelah mengobrak-abrik dua buah gubuk, maka kerbau liar itu berdiri di dalam kepungan belasan orang prajurit Wirotamtomo Demak. Ronggo Pidekso menarik pedang pendek dari perongko yang tergantung di ikat pinggangnya dan berusaha untuk merapatkan kepungan. Ia pun maju selangkah, tetapi tanpa diduga tiba-tiba kerbau itu pun lari ke arahnya. Dengan cepat Ronggo Pidekso menghindar ke samping dan dengan sekuat tenaga pedangnya menusuk tubuh kerbau yang mengamuk. Tetapi alangkah terkejutnya Ronggo Pidekso ketika pedangnya menusuk tubuh kerbau. Ternyata kulit kerbau itu sangat liat. Pedangnya tak mampu melukai kerbau itu. Ronggo Pidekso melompat mundur, tempatnya digantikan oleh dua orang prajurit. Seorang prajurit menusuk leher, yang seorang lagi menusuk perut kerbau, dan ternyata kedua pedang itu pun juga tak mampu melukai kerbau itu.